Krisis pangan telah terjadi di sejumlah negara. Untuk menjaga ketahanan pangan, lahan tidur sebaiknya mulai dimanfaatkan untuk pertanian. Guru Besar Pertanian UNUD Profesor Wayan Windio mengatakan karena sektor pertanian tidak menarik, petani ramai-ramai menjual sawahnya. Data di Pemda Bali mencatat bahwa sebelum pandemi COVID-19, rata-rata sawah di Bali terkonversi lebih dari 2.000 hektar per tahun. Sawah itu yang dibeli tidak segera didirikan bangunan. Banyak yang dijadikan bahan dagangan dan ajang spekulasi sehingga banyak yang berkembang menjadi lahan tidur. Wacana untuk memanfaatkan lahan tidur untuk diolah agar lebih bermanfaat telah lama berkembang. Wacana itu berkembang di ruang-ruang sidang DPR dan juga di berbagai seminar. Tetapi karena perhatian pemerintah tidak pada sektor pertanian, wacana yang hebat itu segera menguap ke atas langit. Peraturan harus dikeluarkan bahwa lahan yang tidur selama lebih dari 5 tahun bisa dimanfaatkan oleh publik untuk pertanian selama 25 tahun. Ia menilai dengan adanya pernyataan Presiden Jokowi untuk memanfaatkan lahan tidur, harus ada langkah konkretnya. Hal ini disebabkan ada kekhawatiran baru di kalangan pemerintah tentang permasalahan pangan dan energi. Contohnya sudah mulai muncul yakni di Sri Lanka. Negara itu hampir bangkrut karena permasalahan energi dan pangan. Kalau tidak diantisipasi, efek domino bisa terjadi. Lebih efisien dan efektif memanfaatkan lahan tidur untuk pertanian dibandingkan dengan membuat proyek rice estate. Agroklimat di kawasan lahan tidur itu sudah sesuai kebutuhan. Sistem irigasinya masih tersedia. Penduduk sekitarnya masih bermental agraris dan pasarnya sudah ada. Profesor Windio mengatakan bahwa program nyata yang tercermin dalam APBN dan APBD untuk mengaktifkan lahan tidur sangat diperlukan. Ia pun mengingatkan Pemda harus hati-hati mengorbankan sawah. Jalan tol yang akan dibangun antara Gilimanuk Mengui mengorbankan lahan sawah hampir 500 hektar menurut catatan Walhi Bali. Kalau hal ini betul-betul terjadi akan sangat membahayakan ketahanan dan kedaulatan pangan di Bali dan Indonesia pada umumnya. Saat ini Bali sangat tergantung dari produk pertanian dari luar Bali. Untuk komoditas cabai saja masih didatangkan dari Jatim. Sawah di Bali tidak cukup untuk menunjang ketahanan pangan. Pemda Bali dinilai kurang peduli pada pertanian. Data Bappenas menunjukkan bahwa sejak 2019 lahan sawah di Bali sudah kekurangan sekitar 10.000 hektar untuk menunjang ketahanan pangannya. Apalagi akan dialihfungsikan lagi untuk pembangunan jalan tol. Kondisi ini bisa berbahaya bagi ketahanan pangan Bali. Untuk jalan pintas sementara, pemanfaatan lahan tidur memang sangat strategis. Pemda harus mendukung wacana ini agar tidak terancam krisis pangan. Winata Bali Pos melaporkan.